Fundraising is practicing. Salah satu kunci utama keberhasilan fundraising adalah menerapkan dan mempraktekkannya dalam kehidupan organisasi kita. Pada pelatihan fundraising berdampak ini, kita tidak hanya membekali teman-teman dengan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga memfasilitasi teman-teman agar bisa mempraktekkan prinsip-prinsip fundraising, strategi penggalangan dana, mengidentifikasi sumber daya, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Lalu bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan prinsip-prinsip itu bisa diterapkan di organisasi serta berdampak pada masyarakat? Selamat datang sahabat Lingkar Madani dalam kelas pelatihan fundraising yang berdampak, menggerakkan dukungan, memastikan keberlanjutan. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Kalau di sini ada beberapa peserta yang sudah bergabung. Halo Kak Friska, halo Kak Adinda, halo Kak Siti Akmianti. Oke teman-teman, bisa boleh banget menyatakan mengungkapkan perasaan hari ini menggunakan reaction atau emoji gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Tuh, oke. Kak Friska kayaknya lagi seneng banget nih. Emotikonnya ketawa. Oke, masih bersama saya Deva dari Lingkar Madani yang hari ini bertugas sebagai fasilitator. Kemudian saya tidak sendiri, ada juga Mbak Indah yang bertugas sebagai co-fasilitator. Halo Mbak Indah. Oke, selain Mbak Indah, ada juga Mbak Kiki, Mbak Zahra, dan Mas Lutfi yang akan bertugas sebagai operator. Halo Mbak Kiki, Mbak Zahra, Mas Lutfi. Oke, seperti yang tertera di rundown acara kita ya, bahwa sebelum memulai materi hari ini, kita akan ada sesi review materi dulu nih dari pembelajaran sesi 1 kemarin. Di sini kami sudah menyiapkan spin wheel yang berisi nama teman-teman semua gitu. Mbak Indah bisa minta tolong share screen untuk spin wheel-nya. Oke, sudah terlihat kan ya? Oke, kita langsung mulai aja. Silakan diputar. Oke, kebetulan banget nih. Ada Kak Friska Andani. Aku lihat Kak Friska sudah join. Kak Friska, boleh dong di-share kira-kira apa aja sih yang kemarin sudah dipelajari? Aku mau tes dulu, masuk nggak ya suaraku? Masuk, Kak. Jelas. Iya, soalnya kemarin enggak kan. Tadi udah tes dulu sebelum join. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi untuk Pak Hamid dan juga tim Lingkar Madani. So, untuk sebelumnya, sebenarnya itu saya termasuk itu ya, yang sebenarnya nggak nganggap fundraising itu sebagai apa ya, kayak nggak cuman uang gitu loh. Makanya kemarin sebenarnya salah satu hal yang saya bilang itu uh, fundraising itu apa namanya penyempurna program gitu loh. Ada atau enggak sebenarnya kita bisa cari cara lain untuk apa namanya membangun program gitu. Apakah dengan kolaborasi lebih dulu gitu loh. Nggak harus kayak oh kita nggak ada uang nih kita nggak bisa berprogram gitu loh. Karena sebenarnya dulu waktu saya punya komunitas gitu, jadi kayak kita emang nggak ada uang sama sekali karena kita juga masih sekolah semua. Jadi kayak waktu itu kami emang bener-bener kasih apa yang kami punya, which is bukan uang gitu loh. Jadi kayak tenaga, kemudian skill-skill yang kita punya gitu. So sebenarnya itu juga termasuk aset gitu. Apalagi kemarin tuh saya juga lihat kan aset bukan elemen dari fundraising itu ternyata tuh nggak ada uang di situ gitu loh. Kalau nggak salah kita ada membangun hubungan, kemudian juga ada eh, komunikasi gitu. Jadi ya itu sebenarnya cuma untuk membuka hati dan pikiran juga ya gitu loh. Ternyata sebenarnya base dari fundraising itu sendiri nggak melulu tentang uang gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Friska atas reviewnya. Oke, kita beralih ke peserta berikutnya. Kira-kira siapa ya nama yang akan muncul di spin wheel? Oke, ada Kak Adinda. Kak Adinda sudah hadir kan ya? Kak Adinda Putri, apakah bisa on mic? Halo Kak, suaranya masih belum terdengar. Suara Kak Adinda masih belum Ya, halo, terdengar. halo. Ah ya, sudah. Iya, Oke. Kak. Ya. Kemarin sebelumnya saya masuknya, maaf, di pertengahan karena kebetulan ada kegiatan di luar.
Untuk materi kemarin yang saya tangkap dari sesi pelajaran itu, di mana kita mengemas program untuk membuat suatu proposal, di mana untuk menjabarkan program juga itu diperlukan 5W1H itu. Kemudian eh, kayak kemarin untuk penyiapan program juga apa-apa aja yang diperlukan. Selanjutnya terkait kesempatan, karena dan fundraising. Itu sih Kak, sementara. Oke, Kak Dinda, terima kasih banyak atas reviewnya. Ya, Kita satu orang lagi kali ya, sebelum ke sesi berikutnya. Oke, ada dari Lekat Papua, Kak Rori ya. Halo Kak Rori. Halo, pagi Kak. Oke, bukan Kak Roris ini. Ya, sudah eh, Ibu Rory ada kegiatan jadi dilanjutkan dengan saya, Kak. Oke, silakan Kak. Ini dengan Kak Dorcas ya. Ya, benar. Oke, silakan Kak Dorcas. Boleh disampaikan review untuk sesi kemarin? Untuk yang kemarin, mohon maaf, Kak. Kemarin kita ikutnya tuh karena jaringan di sini kurang bagus, jadi apa keluar-keluar. Tapi sebagian materi yang kemarin kita dapat itu em, apa reviewnya dari saya itu bagus karena dia ngajarin kita tentang draft untuk pembuatan program fundraising, Pak, Kak. Eh, Segitu saja dari saya sih. Baik, terima kasih Kak Dorcas Terima atas kasih. reviewnya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan memasuki sesi review tugas yang kemarin sudah ini ya, dikerjakan ya gitu. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan secara tepat waktu gitu. Nah, kami sudah memilih 3 orang untuk mempresentasikan tugasnya melalui breakout room. Jadi nanti teman-teman yang lain akan kami bagi secara acak ke dalam breakout room dan diminta untuk memberikan feedback terkait hasil presentasi teman yang sudah mengumpulkan tugasnya gitu ya. Nah, waktu yang diberikan sekitar 10 menit. Nanti setelah sesi breakout room selesai, Mas Hamid akan memberikan feedback untuk masing-masing peserta gitu. Oke, untuk breakout room-nya bisa minta tolong disiapkan. Oke, teman-teman langsung join ya. Jadi memakan waktu lebih gitu. Oke, dari Mas Hamid sendiri silakan kalau misalnya ada feedback untuk masing-masing peserta. Tadi ada Kak Desi, Kak Dinda, sama Kak Friska ya yang sudah mengumpulkan tugasnya. Silakan dari Mas Hamid. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian. Senang sekali saya melihat beberapa pengetahuan yang sudah kita diskusikan kemarin ternyata sudah mampu diterapkan di pelatihan ini ya. Terbukti apa strategi pengemasan dan lain-lain itu sudah mulai kelihatan pada proposal yang disusun. Ada beberapa catatan saya. Pertama terkait judul ya. Judul masih kayaknya masih ininya masih pendekatan LSM. Ada yang panjang banget gitu. Nah, sebisa mungkin judulnya dipilih yang lebih menarik ya, eye-catching, menyentuh. Jadi mungkin teman-teman perlu bedakan judul-judul yang terkait project LSM dengan judul-judul yang terkait fundraising ya. Jadi eh, di situ perlu ada sentuhan lebih emosional judul-judulnya dan upayakan tidak panjang. Jadi kalaupun panjang lebih baik ada satu judul dan satu subjudul gitu. Jadi biar biar judulnya nggak kelihatan panjang. Nah, kemudian yang kedua terkait pemilihan warna ya, ini juga juga penting. Kalau kita lihat tadi kan hijau semua. Eh, saya memang belum melihat ininya ya, perusahaan atau lembaga yang akan dituju. Saran saya nantinya kalau teman-teman akan mengirimkan proposal ini ke target tertentu, perhatikan ininya, perhatikan corporate color dari target yang akan dituju. Jadi sebisa mungkin proposalnya tailor made ya, tidak satu proposal kemudian dikirimkan ke semua donor. Kalau dimungkinkan misalnya cover itu harus warnanya harus beda-beda karena target donatur kita beda gitu. Nah, corporate color kita itu akan nampak di profilnya aja nanti di ini ya. Di profilnya baru corporate color kita akan muncul.
Karena kalau di proposal pakai corporate color kita itu biasanya apa nggak terlalu embedded ya. Jadi mereka biasanya juga kurang kurang sreg gitu. Nah, kemudian yang lain eh, upayakan di setelah cover itu ada executive summary, di mana di situ dalam satu satu lembar atau satu slide teman-teman secara secara ringkas bisa menyampaikan apa sih proyek ini dan apa urgensinya. Jadi dalam semacam executive summary. Misalnya tadi ya ada proyek terkait kader malaria. Pelatihan entrepreneurship ini penting bagi kader malaria karena berdampak begini 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 begini. Kami akan mengatasi persoalan ini dengan cara begini begini begini. Nah, itu sudah tergambar gitu. Sekali lagi yang kita hadapi adalah orang sibuk dan kalau dimungkinkan dalam satu ini mereka sudah paham apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian yang lain saya lihat penempatan profil lembaga ya. Nah, kalau dimungkinkan profil lembaga di belakang aja, kayak di lampiran. Karena kalau di depan, eh, yang mau kita tonjolkan kan program ya, bukan profil. Kecuali kalau teman-teman punya keyakinan betul bahwa profilnya sangat menjual sekali dan orang begitu lihat profil itu akan tertarik itu. Tapi kalau kita belum yakin, misalnya jangan-jangan kita juga belum kenal dengan kita, akan lebih baik menonjolkan programnya dibandingkan profilnya. Jadi profil lebih baik taruh di belakang aja. Yang di depan langsung lebih ke deskripsi program ya. Kemudian identifikasi kebutuhan ini juga penting. Misalnya tadi saya melihat ada program menarik ya, ada mobile clinic di daerah konservasi atau di hutan. Nah, dengan mengidentifikasi kebutuhan apa sih yang kita butuhkan? Misalnya kita butuh mobil, maka kita bisa mengidentifikasi kita bisa menarget misalnya pabrik otomotif atau sehingga bisa aja permintaannya bukan uang tapi malah mobil misalnya. Jadi itu juga penting sehingga sekali lagi permintaan kita tidak hanya uang tapi jangan-jangan dengan minta mobil lebih lebih mudah gitu. Apalagi kalau misalnya di covernya sudah ada gambaran nanti mobilnya seperti ini pakai logo ini dan lain-lain. Dalam banyak kasus di teman-teman yang menggalang dukungan untuk minta mobil ambulan dan lain itu di covernya udah kelihatan. Ini ambulannya kayak gini, logo perusahaan Anda ada di sini. Jadi kalau ini si perusahaan sudah bisa membayangkan kalau saya nyumbang, oh kayak gini nih bentuk anunya, bentuk mobil yang nanti kan akan disumbang gitu. Dan sejauh mana dampak itunya ke perusahaan ya, logo dan lain-lain. Kemudian program juga seharusnya lebih konkret ya. Misalnya saya lihat tadi pelatihan entrepreneur. Menurut saya masih agak abstrak ya pelatihan entrepreneur. Jadi lebih baik eh, disentrikan gitu. Itu apa? Misalnya pelatihan apa ya? Misalnya kuliner dalam rangka meningkatkan entrepreneurship. Kalau pelatihan entrepreneur tuh soalnya entrepreneur tuh abstrak masih konsepnya masih susah untuk dipahami. Jadi akan lebih baik teman-teman merujuk pada satu ini ya, pada satu konsep yang mudah dipahami sehingga orang kebayang oh ini toh yang dimaksud gitu. Nah kemudian yang tadi juga masih luput apa yang disebut dengan opsi dukungan ya. Opsi dukungan ini saya lihat juga belum tergambar ya. Jadi sebagian masih masih lebih banyak mencantumkan opsi dukungan dana. Padahal mungkin ada banyak opsi yang mungkin bisa ditawarkan. Kemudian yang lain terkait benefit yang bisa ditawarkan ke korporasi. Sebagian masih mencantumkan logo. Harap teman-teman hati-hati dan ingat kalau di perusahaan itu mereka punya dana miliaran ya untuk melakukan branding. Jadi kalau teman-teman hanya menawarkan logo itu seperti menggarami air laut. Jadi lebih baik tawarkan paket-paket lain yang lebih konkret, misalnya publikasi di media, misalnya dengan mengirimkan rilis atau engagement dengan Pemda, karena pada saat peresmian kita akan undang bupati misalnya. Atau
paket benefit. Misalnya tadi ada satu organisasi yang punya pengetahuan mengenai ISG. Nah, bisa aja kemudian dengan kalau Anda ambil menyumbang, kami bersedia untuk melatih ISG di korporasi. Itu juga lebih konkret gitu karena mereka mendapatkan selain mendapatkan nama baik, mendukung masyarakat, mereka juga dapat tangible benefit ya dalam bentuk pelatihan. Misalnya saya ambil contoh, saya pernah mendampingi Palang Merah Indonesia engage dengan salah satu penyedia jasa layanan online ya, transportasi online. Nah, yang mereka tawarkan itu Anda mendukung program kami, maka kami juga akan membantu melatih eh, apa eh, pertolongan pertama pada kecelakaan untuk para driver dan para pengelola. Karena itu penting bagi drivernya gitu. Sehingga dengan begitu kemudian si perusahaan, wah ini menarik nih, justru ini bisa membantu kita juga gitu. Jadi selain mereka menyumbang, mereka juga bisa dapat sesuatu yang sifatnya tangible. Nah itu yang juga mungkin teman-teman perlu elaborasi di kita itu punya apa yang bisa diberikan ya. Selain tadi ya ada logo, ada publikasi ke media, ada panggung bagi direktur, misalnya menyediakan event penyerahan ini dan didokumentasikan misalnya begitu. Nah, yang lain juga skema dukungan ini juga penting untuk sebenarnya ada banyak skema yang bisa ditawarkan ya, apakah melewati donasi langsung, bagian dari program CSR, atau apa. Atau misalnya kalau teman-teman bekerja sama dengan lembaga filantropi, jangan-jangan kita bukan hanya dana, tapi kolaborasi fundraising bareng-bareng misalnya. Jadi program teman-teman itu bisa jadi produk baru bagi mereka dan kita juga bisa dibantu fundraisingnya. Jadi bisa saja skemanya bukan hanya dana, misalnya malah bantuan dalam bentuk public fundraising bersama misalnya. Kemudian yang lain info dampak ya ini juga penting. Nah di info dampak itu sebisa mungkin kuantitatif ya. Jadi misalnya program ini akan dimanfaatkan atau manfaatnya akan dirasakan oleh sekian orang. Nah, kalau teman-teman melihat jumlahnya kecil, bisa pakai cara direct beneficiaries dan indirect beneficiaries. Jadi direct beneficiaries-nya berapa orang, sekian misalnya tadi ada sekian ratus orang, tapi juga akan dirasakan oleh sekian ribu orang yang menjadi anggota keluarganya dan sekian ribu orang yang masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi penting untuk dikuantifikasi, khususnya kalau kita bekerja sama dengan perusahaan, karena perusahaan itu selalu akan lebih suka pada data-data yang sifatnya kuantitatif. Kemudian why tadi menarik misalnya teman-teman ini ya, teman-teman di Supernova yang menawarkan soal venture tadi, dia kan menyampaikan kenapa ini penting karena ininya merasa sendirian, nggak ada yang mendampingi. Menarik juga, tapi akan lebih menarik kalau misalnya kalau target kita korporasi, kita bisa sampaikan di situ ada produk yang prospektif, di situ ada target produk bagus dan lain-lain. Jadi jangan hanya sudut pandangnya jangan hanya pada masyarakat, tapi juga pada sudut pandang calon donatur yang akan kita tuju ya. Jadi sekali lagi nanti kita akan lebih terhubung dengan mereka. Mereka menyumbang karena memang peduli, karena memang tapi kepentingan mereka seperti yang kita identifikasi kemarin juga bisa ikut terfasilitasi juga gitu. Saya kira itu beberapa catatan saya ya terkait. Oh, satu lagi. Tadi disampaikan pada saat ini menyampaikan kebutuhan dan anggaran ya. Ini satu strategi kalau teman-teman terkait orang misalnya ada manajer atau tadi ada head lead yang akan dibayar misalnya sebisa mungkin taruh di bawah jangan di atas itu psikologis. Jadi orang lebih suka nyumbang ke satu aktivitas ya. Saya pribadi menyarankan tidak membayar ininya ya, lebih baik menyampaikan aktivitasnya, misalnya pendampingan yang nanti akan dikoordinir oleh satu orang
collate gitu. Jangan collate-nya. Kalau kita kerjasama dengan beberapa, biasanya mereka kan jadinya jadi besar ininya, komponen komponen ininya ya, komponen orangnya. Jadi lebih baik ke activities, tapi di situ disampaikan ini nanti akan dikoordinir oleh satu orang manajer misalnya. Jangan kita di situ membayar manajer karena biasanya di beberapa ini sih bayarin staff dia, biasanya begitu. Jadi lebih baik kita alihkan ke aktivitasnya ya. Tapi disampaikan bahwa itu nanti akan dikoordinir oleh satu orang manajer. Jadi itu beberapa masukan dari saya, mudah-mudahan bisa mempertajam apa yang teman-teman sudah susun ya. Oke, terima kasih. Saya balik lagi ke Mbak Dava. Baik, terima kasih banyak Mas Hamid atas feedbacknya. Ini menarik ya. Tadi ada beberapa hal yang saya tangkap juga, termasuk ini pemilihan judul supaya nggak yang terlalu panjang, tapi lebih menarik dan eye-catching. Lalu pemilihan warna yang disesuaikan dengan corporate color dari donor yang akan kita tuju gitu. Selanjutnya menulis rangkuman programnya bisa lebih diringkas. Lalu opsi dukungan kita bisa juga tampilkan di proposalnya kayak gitu. Oke, sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas. Tadi ada Kak Desi, Kak Adinda, dan Kak Friska. Bagi teman-teman yang lain yang belum mengumpulkannya, kami masih buka ya untuk linknya gitu. Nanti setelah ini bisa disubmit. Nanti akan kami review juga dan akan dibantu feedback sama Mas Hamid gitu. Oke, selesai sudah untuk sesi review tugasnya. Nah, kita akan segera memasuki ke ini ya, sesi inti dari pelatihan hari kedua kita hari ini, di mana kita akan belajar tentang memetakan donatur dan menyusun pendekatan fundraising yang tepat sasaran. Oke, sebelum kita mulai, kita akan ada sesi ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kita lebih bersemangat gitu ketika Mas Hamid menyampaikan materi. Kepada Mbak Indah, aku persilakan. Oke, halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Seperti biasa, sebelum materi dimulai, kita coba ice breaking dulu karena mungkin tadi di awal sudah ada pembahasan terkait tugas dan juga presentasi. Mungkin agak sedikit mumet nggak sih teman-teman? Kayaknya enggak sih. Oke, kalau gitu aku akan tampilkan PowerPoint. Jadi permainannya adalah buat satu cerita secara bergantian dengan gambar di bawah ini. Oke, jadi nanti misal aku akan membacakan cerita tapi harus ada kalimat istananya. Nanti di akhir aku akan memilih Kak Deva untuk melanjutkan ceritanya dengan gambar naga. Contoh. Dari dulu aku ingin banget nih tinggal di dunia magic dan aku menjadi putri yang tinggal di istana. Sayangnya aku nggak bisa kemana-mana nih karena lagi ada naga. Nah, boleh dong Kak Ria, kenapa ya kira-kira aku dikurung sama naga? Aku dikurung oleh naga karena aku punya kecantikan dan istana yang sangat luar biasa dengan berbagai bentuk, ada segitiga, lingkaran, bujur sangkar, dan juga banyak sekali lantai di sana. Aku juga memiliki harta yang banyak di dalamnya, sehingga naga tersebut ingin merebut segala kekayaan dan kekuasaan dan kecantikan yang saya miliki. Karena itu, dengan segala yang saya miliki, banyak yang suka menodongkan pedang kepadaku. Boleh dong, Kak Deva. Salah. Bentar. Kak Desi RP dari Supernova. Kenapa sih saya sering ditodong pisau? Lanjut Kak, nanti muter aja ya Kak gambarnya, silakan. Tadi sampai ditodong pisau ya. Aduh Kak, aku nggak ada cerita. Sorry. Ayo, boleh apa aja Kak ceritanya? Kenapa ditodong pedang? Karena aku memiliki kecantikan yang luar biasa dan harta kekayaan yang luar biasa sekali. Karena aku hidup di istana yang sangat-sangat megah.
Namun lanjut deh Kak ke Kak siapa ya? Kak Silakan. Lekat Papua deh. Oke, Lekat Papua. Oke, kakak boleh menceritakan satu gambar aja, nanti untuk next gambarnya kakak boleh lempar ke teman yang lain gitu, biar nggak terlalu panjang. Silakan, Kak Dorcas. Oke, Boleh mulai dari istana, Kak. Nanti yang naga oke, lempar oke, ke Kak. temennya ya. Ayo. Di tanah Papua berdiri sebuah istana yang sangat megah. Di dalam istana tersebut, di satu ruangan dalam istana tersimpan naga yang melindungi seorang putri yang sangat cantik. Oke, selanjutnya Silakan ditunjuk. apa ya? Kak Desi. Kak Desi, sudahkah? Boleh yang lain, Sudah Kak? Kakak. Siapa, Kak Dorcas? Boleh tunjuk selain Kak Desi? Kak Dinda. Oke, Kak Dinda. Halo, Kak Dinda. Silakan. Tadi ya yang kertas itu. Iya, dari Eh, di, naga ya, Kak? ya, di suatu tempat di dalam istana ada seekor naga yang menjaga istana. Naga ini sebenarnya bukan naga betulan, melainkan seorang pangeran yang dikutuk menjadi seorang ekor naga. Eh, Sehingga pada saat ada peperangan, naga ini karena ingin melindungi putrinya atau apa ratunya, dia berubah menjadi manusia dan membunuh musuh-musuhnya sehingga mereka berdua bisa hidup bersama. Itu aja. Lanjut Kak. Oke, lanjut. Pilih-pilih Kak temannya satu lagi ya. Silakan. Silakan, Kak Dinda. Pilih siapa? Siapa? Kak Siti Kak. Kak Siti. Halo, Kak Siti Akunyati. Silakan melanjutkan cerita dari Kak Dinda. Maaf Mbak Dinda, itu sampai di mana? Suaranya kecil. Sampai sudah hidup bersama. Hah? Hidup bersama? Sampai di gambar mana, Kak? Serius? Sampai gambar mana? Sampai bintang. Kakak bikin cerita lagi. Sampai bintang. Boleh silakan, berarti Kak Siti Akunyati dari istana boleh dimulai. Yang mengambil bintang siapa? Pangeran ya? Suaranya kecil, tidak kedengaran loh. Mbak Dinda yang kedengaran suaranya. Boleh mengarang aja ceritanya, Kak. Oh, bintang. Bintang Iya. kecil di langit yang biru. Maaf. Ya, saya ini ya. Iya, sang pangeran tadi kan ceritanya sang pangeran karena membunuh dikutuk menjadi seekor naga. Nah, tapi sang naga setiap harinya itu selalu melihat ke bintang dan berdoa agar bintang tersebut memberikan sebuah keajaiban sehingga kemudian dia bisa berubah lagi menjadi seorang pangeran yang tampan dan kemudian bisa berjodoh dengan sang putri yang tinggal di istana tersebut. Oke. Oke, terima kasih Kak Siti Akmiati. Terima kasih teman-teman semuanya. Beri applause dulu. Sama. Ini tidak semuanya bercerita. Mungkin besok masih ada satu sesi lagi. Semoga kebagian lagi untuk ice breakingnya. Karena untuk mempersingkat waktu, silakan Kak Deva. Oke, terima kasih Mbak Indah atas ice breakingnya. Oke, selanjutnya kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk sesi foto bersama akan dipandu oleh Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki. Ya, halo teman-teman. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, mungkin ada gaya andalannya nih. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke Mbak Deva, silakan. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Oke, kita memasuki ke sesi inti kita ya, yaitu pemaparan materi tentang eh, penentuan donatur, kemudian penetapan metode fundraising, serta perawatan donatur atau mitra. Masih bersama dengan Mas Hamid yang akan menyampaikan materi tersebut. Halo Mas Hamid. Ya, halo. Oke, apakah sudah siap? Ya, siap-siap. Oke, kalau begitu waktu dan layar saya persilakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya akan langsung aja ke ini ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, teman-teman sekalian, kemarin kita sudah belajar beberapa prinsip dan
keterampilan serta siklus fundraising ya. Kita tahu bahwa fundraising itu ada beberapa tahapan dan kemarin kita sudah belajar pada tahapan persiapan dan penyiapan organisasi untuk fundraising dan perumusan program sebagai produk fundraising. Nah, sekarang setelah kita punya produk, tentu kita akan memikirkan ini produk mau kita tawarkan ke siapa yang akan menjadi target donatur kita, siapa yang akan menjadi mitra kita ya. Secara umum kalau kita lihat ada banyak sekali prospek donatur ya, mulai dari donatur individu, kemudian ada kelompok atau komunitas masyarakat. Sekarang ini lagi berkembang komunitas-komunitas berbagi. Ini yang juga bisa menjadi target donatur bagi teman-teman. Jadi ini agak berbeda ya dengan kita sebagai LSM. Komunitas-komunitas berbagi ini biasanya nggak punya yayasan, nggak punya badan hukum, tapi mereka bertemu di dunia maya. Ya, mereka bertemu di platform X, di sosial media, dan dari situ mereka kemudian mengembangkan beberapa inisiatif. Misalnya ada gerakan berbagi nasi, gerakan sedekah rombongan, gerakan bersih-bersih tempat ibadah dan lain-lain. Jadi mereka ini menarik ya karena banyak sekali inisiatif yang dilakukan dan mereka terbuka untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bisa bersinergi dengan mereka. Dan menariknya mereka punya sumber daya gitu. Karena misalnya kayak tadi gerakan berbagi nasi itu mereka bawa nasi masing-masing, gerakan sedekah rombongan mereka bawa sedekah masing-masing dan lain-lain. Jadi ini juga satu prospek donor yang menarik untuk teman-teman. Kemudian yang lain ada perusahaan, tentu saja juga karyawan perusahaan, dan lembaga filantropi atau yayasan filantropi ini banyak macamnya. Mulai dari yayasan perusahaan, yayasan keluarga, yayasan keagamaan, yayasan independen, juga media massa, karena media massa ini juga punya dompet-dompet ya, dompet peduli. Selain itu ada Pemda dan juga ada lembaga donor internasional. Nah, tentu saja dalam pemilihan mitra ini kita perlu melihat kembali ya kode etik lembaga kita, nilai-nilai lembaga kita, dan kita perlu sesuaikan mana yang calon donatur yang pas dengan lembaga kita dan mana yang tidak. Nah, teman-teman, donatur ini biasanya punya karakter ya, antara donatur individu dengan donatur institusi itu berbeda karakternya. Misalnya karakter donatur individu itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosional, donasinya kecil, spontan, ya personal, hubungannya lebih personal dan berkelanjutan, dan mereka biasanya tidak memiliki syarat khusus, jadi nggak terlalu rumit syaratnya. Dan sebaliknya donatur institusi ya ada lembaga filantropi, ada perusahaan, ada komunitas dan lain-lain, itu biasanya punya karakter umumnya mempertimbangkan faktor yang lebih strategik dan praktis ya. Misalnya kalau perusahaan itu akan dikaitkan dengan visi misinya, dengan core bisnisnya ya. Kemudian biasanya donasinya lebih besar, eh, mereka hubungannya lebih formal dan kompleks. Selain itu juga pola relasinya lebih transaksional dan umumnya ada persyaratan-persyaratan khusus yang diminta untuk bekerja sama. Nah, sekarang ini donor juga ada dua. Ada donor yang di dunia nyata, ada donor yang di dunia nyata maya. Ya. Karena kita sekarang masuk ke era digital. Nah, karakternya juga macam-macam. Misalnya dalam konteks motif menyumbang, kalau donatur di dunia nyata itu biasanya terkait dengan kedekatan personal, ajakan langsung dan rasa tanggung jawab. Tapi kalau di dunia maya itu biasanya mengikuti tren. Oh, si ini sekarang ada inisiatif menyumbang untuk AIDS, apalagi ada influencernya dan lain-lain. Nah, itu mereka kemudian terbawa untuk ikutan menyumbang. Nah, disinilah kalau teman-teman masuk ke dunia maya, tidak bisa tidak ya kita perlu juga melibatkan influencer ya untuk mengajak para pengikutnya untuk ikut berdonasi. Nah, kemudian jangkauannya kalau di dunia nyata terbatas dan butuh
upaya dan sumber daya yang lebih besar ya. Tapi kalau di digital itu umumnya memang lebih ini ya, lebih apa? Jumlahnya kecil, tapi bisa terkumpul dalam jumlah besar dan jangkauannya luas. Nah, selain itu juga tadi ya komitmen dan keterlibatannya biasanya kalau di dunia nyata, donatur di dunia nyata lebih tinggi, terlibat aktif ya. Selain itu di profil demografisnya mereka biasanya lebih beragam dan termasuk melibatkan kalangan yang lebih tua. Tapi kalau di dunia maya biasanya komitmennya nggak terlalu ini. Mereka hanya ikut tren saja, eh, lebih banyak menyumbang sekali-kali ya, dan biasanya bersifat transaksional dan tadi didominasi oleh generasi muda dan Gen Z ya. Mereka yang biasanya familiar dengan teknologi. Nah, ini juga penting. Jadi banyak anggapan bahwa orang tuh sebagian besar menyumbang karena ini ya, karena mereka peduli, karena mereka taat pada perintah agama, karena mereka kasihan dan lain-lain. Nah, ini di filantropi atau di fundraising ada yang disebut dengan Seven Faces of Donor, 7 karakter donor. Ini memberikan gambaran bahwa karakter donor itu macam-macam ya, sehingga dengan tipe dan karakter yang macam-macam kita kemudian bisa mengembangkan pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya secara umum nih ada yang tipe komunitarian misalnya, mereka yang menyumbang karena akal sehat, karena logik gitu. Jadi mereka ini biasanya butuh diyakinkan dan biasanya agak rewel ya donaturnya, nanya ini, nanya itu dan lain-lain. Nah, ini agak berbeda dengan misalnya tipe orang taat yang biasanya kalau dikasih ayat ya dikaitkan dengan agama ya, apalagi sumbangannya bisa membawa ke surga. Nah, itu mereka mereka biasanya terlibat atau menyumbang. Tapi jangan salah, orang-orang taat ini juga bisa dipersuasi misalnya untuk program lingkungan. Kalau kita bisa meyakinkan bahwa program kita itu bisa membawa mereka ke surga, bisa ini bagian dari ajaran keagamaan, misalnya katakanlah program sanitasi. Itu kan penting ya karena mereka ada kewajiban untuk berwudu misalnya, kebersihan lingkungan sebagian besar dari iman, dan jadi kalau kita bisa kaitkan dengan ajaran keagamaan, mereka juga akan ikut ya. Nah, di sisi lain ada juga misalnya tipe investor yang kalau kalau menyumbang dia nggak terlalu peduli dengan ajaran agama atau apa tadi ya, atau apakah ini penting atau tidak. Tapi bagi mereka, mereka selalu akan nanya, saya dapat apa? Nah, saya dapat apa itu biasanya kemudian di kegiatan fundraising dikaitkan dengan benefit untuk mereka. Misalnya, kalau Anda menyumbang, Anda dapat kaos. Kalau Anda menyumbang, Anda dapat souvenir dan lain-lain. Nah, yang lain adalah ada tipe orang penggembira. Orang yang menyumbang bukan karena agama, bukan karena mendapatkan, tapi karena ingin bersenang-senang. Nah, ini kenapa di banyak kegiatan fundraising kemudian dikembangkan event. Ya. Jadi bisa saja mereka nggak peduli dengan programnya, dengan kegiatannya. Mereka hanya peduli ada selebriti yang datang. Mereka ingin ikut happy. Karena itulah kemudian ada konser amal, berlari sambil menyumbang, macam-macam ya. Karena tadi ingin mewadahi mereka ini. Kemudian ada tipe dermawan, ini lebih terkait, ini lebih tinggi anunya, karena bagi mereka itu saya hidupnya harus bersyukur dan bentuk rasa syukurnya itu adalah dengan menyumbang. Nah, ini bisa disentuh dengan tadi ya menyumbang sebagai bentuk rasa syukur. Nah, yang menarik ada tipe pembalas budi. Ini menarik ini. Orang yang kecenderungan kalau dia menyumbang karena ada kaitan cerita atau kaitan masa lalu terkait dengan kegiatan menyumbangnya. Misalnya, orang yang pernah sakit kanker ada kecenderungan untuk ngasih donasi untuk program kanker. Orang yang pernah duduk di sekolah dan ada program guru, santunan untuk guru, beasiswa untuk guru, dia tertarik untuk menyumbang. Kenapa? Karena di masa lalu dia merasakan gitu. Dia tahu gurunya seperti apa dan lain-lain. Atau program beasiswa, dia akan suka ya karena sebelumnya karena dia misalnya pernah ditolong oleh
beasiswa itu, atau temannya dulu dia tahu temannya susah untuk dapat pendidikan. Nah, cerita-cerita inilah yang kemudian, background semacam ini yang kemudian membuat kegiatan fundraising bisa dikembangkan dengan lebih beragam. Misalnya tadi, kalau kita ingin menyasar pembalas budi, ya sudah, kalau kita perlu mengembangkan program-program yang terkait dengan keinginan dia. Misalnya kalau kita punya program pendidikan, ya sasar saja orang-orang yang terkait dengan pendidikan, yang punya background pendidikan, atau dulu pernah mengenyam pendidikan. Kalau kita misalnya kerjasama dengan alumni, itu juga akan lebih baik, karena dia biasanya lebih suka menyumbang untuk kampusnya misalnya. Jadi itu beberapa pendekatan yang kita bisa lakukan terkait dengan tadi ya, karakter donatur. Nah, kenapa ini di kegiatan fundraising banyak diajarkan? Karena tadi ya, dengan memahami ini kita bisa mengembangkan strategi yang berbeda. Misalnya begini, ada kegiatan-kegiatan fundraising yang susah untuk dipahami dan sulit untuk disumbang. Misalnya katakanlah saya pernah ada program hiu ya, pelestarian hiu itu pernah dirancang oleh WWF. Kita bisa membayangkan, jangankan hiu, ikan aja kita nggak tertarik gitu. Ini hiu pula dan jauh dari yang kita. Nah, kemudian oleh lembaganya kemudian dikaitkan dengan tadi tipe karakter donor. Ya sudah, orang mungkin nggak paham dengan hiu, tapi dia bisa tetap menyumbang karena melibatkan selebriti, misalnya Raisa, ya, melibatkan slang, ada konsernya, ada merchandise yang dijual dan merchandise-nya bagus, sehingga meskipun orang nggak paham program hiu, dia tetap menyumbang karena dia suka dengan slang, karena dia suka dengan merchandise-nya dan lain-lain. Jadi bagi teman-teman yang punya program yang sulit untuk disumbang, tetap bisa mengembangkan strategi fundraising ya dengan tadi memperhatikan karakter donatur. Nah, ini juga penting ya dalam konteks mengidentifikasi donatur, kita bisa melakukan identifikasinya berdasarkan prinsip 3K. Jadi di fundraising itu ada satu prinsip, fundraising akan sukses kalau satu, kita bisa mengidentifikasi kepedulian dan kepentingan calon donatur kita. Karena setiap donatur punya kepedulian masing-masing yang berbeda-beda, punya kepentingan yang berbeda-beda juga. Selain itu, K yang kedua, mereka punya kapasitas masing-masing juga, kapasitas yang berbeda. Ada yang punya uang, ada yang punya keahlian, ada yang punya jaringan, dan lain-lain. Nah, mereka inilah yang kapasitas inilah yang perlu kita identifikasi dan kita galang pada saat melakukan fundraising. Nah, terakhir koneksi itu terkait bagaimana cara kita connect dengan mereka, bagaimana cara kita mendekati dan menggalang dengan mereka. Ini akan dijelaskan lebih detail lagi ya. Misalnya ini ya terkait tadi kepedulian. Orang macam-macam, ada yang peduli dengan program santunan, ada yang suka dengan kebencanaan, ada yang lebih peduli dengan kesehatan, ada yang suka pendidikan. Makanya kita perlu mengidentifikasi. Kalau di korporasi misalnya, kita bisa melihat publikasi-publikasinya. Ini kecenderungannya kemana? Biasanya kalau perusahaan itu dia di laporan tahunnya akan kelihatan ya program-program CSR atau program sosialnya ke arah mana. Kalau kita mau kerjasama dengan lembaga filantropi, sama juga di websitenya kita bisa lihat ya mereka punya kepedulian ke program apa, apakah pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ya, selain kepedulian, mereka juga punya kepentingan. Misalnya lembaga filantropi atau lembaga donor, itu misalnya salah satu kepentingan mereka adalah program baru. Mereka tertarik untuk berkolaborasi, menyumbang, karena ide yang kita tawarkan bisa menjadi program baru bagi mereka, bahkan bisa menjadi produk fundraising baru bagi mereka. Misalnya saya pernah menemani ada satu komunitas ya, namanya Gerakan Mukena Bersih. Itu dia mencuci mukena di banyak tempat-tempat umum, yang misalnya di masjid, di mall, dan lain-lain. Nah, mereka saya hubungkan ke Dompet Duafa, ke salah satu lembaga zakat, dan kemudian berkolaborasi. Kenapa tertarik?
karena dompet duafa melihat, oh ini produk baru nih, ini program baru, dan kemudian dari situ mereka bisa berkolaborasi. Kemudian yang lain juga sumber daya tambahan. Jadi kalau kita bisa menyampaikan juga bahwa dalam kolaborasi kita punya sumber daya loh yang bisa kita ini, misalnya keahlian, misalnya jaringan. Kalau kerjasama dengan kita nanti misalnya pada saat peresmian kita bisa mengundang bupati karena kita dekat dengan bupati misalnya. Kita bisa bantu publikasinya karena kita dekat dengan media. Jadi itu yang kita bisa tawarkan ya kepada mereka. Jadi tadi ya kepentingannya bisa produk, bisa sumber daya tambahan, bisa mitra pelaksana program. Kita bisa sampaikan bahwa kita punya kapasitas yang bisa menjadi mitra pelaksana program mereka, atau perluasan dukungan, legitimasi dan rekognisi tadi ya, dengan kerjasama atau berkolaborasi juga dengan pemerintah, apresiasi pemerintah atau Pemda, promosi publikasi exposure yang lebih luas, misalnya di media massa. Misalnya kita sampaikan kerjasama, nanti kita bikinkan rilis, kita kirim ke media, kita publikasikan di sosmed kita yang punya sekian pengikut misalnya, dokumentasi ininya kita bisa kita bisa pasang di Facebook atau di YouTube kita yang pengikutnya luar biasa besar misalnya. Jadi itu bisa menjadi tawaran-tawaran dan menjawab kepentingan mereka ini. Nah, untuk perusahaan mereka juga punya kepentingan ya selain tadi peduli. Pertama kepentingan bisnis ya. Jadi mereka ini ingin mempertahankan bisnisnya, keamanan bisnisnya, perluasan pasar, strategi bisnis baru dan lain-lain. Jadi pada saat menyumbang, sekali lagi kalau kita bekerja sama dengan perusahaan, perlu perhatikan bahwa the business of business is doing business. Jadi jangan melihat perusahaan itu sebagai lembaga sedekah ya. Mereka punya kepentingan, mereka ini entitas bisnis yang selalu akan berpikir bisnis. Nah, karena itulah pendekatannya harus pendekatan yang entrepreneur ya, bukan sebagai pencari sumbangan. Nah, disitulah kita bisa mengkreasikan kerjasama yang lebih menguntungkan. Misalnya, saya bisa cerita, saya pernah mendampingi ada satu program terkait peningkatan kesehatan reproduksi di pesantren. Jadi ada satu lembaga ingin membantu santri-santri putri di pesantren untuk lebih meningkatkan pemahaman mereka terhadap kesehatan reproduksi. Kemudian kita engage ya, kita bertemu dengan beberapa calon mitra, terutama beberapa perusahaan yang kayak memproduksi pembalut misalnya dan lain-lain itu, yang mereka memang terkait dengan program kesehatan reproduksi. Nah, salah satu cara pendekatan yang kita tawarkan ke mereka bukan hanya, oh ini ada sekian santri yang butuh dukungan, ini butuh sekian santri yang butuh peningkatan kapasitas, tapi kita juga sampaikan ini prospek pasar baru. Karena di pesantren ada sekian ribu santri yang kalau mereka sadar ya terkait kesehatan reproduksi, mereka menjadi segmen pasar baru. Di pesantren ada koperasi yang itu bisa menjadi mitra Anda dalam pemasaran produk. Jadi sekali lagi kalau ke perusahaan memang pendekatannya harus begitu ya. Kita harus perhatikan kepentingan mereka. Nah, selain itu juga mereka punya kepentingan terkait stakeholder, shareholder dan karyawan. Misalnya tadi ya, kegiatan itu bisa menjadi panggung bagi direkturnya ya. Si direktur bisa gunting pita, bisa sambutan ya. Di situ kemudian bisa berinteraksi dengan Pemda yang juga hadir. Bisa juga kemudian melibatkan karyawan karena kegiatannya misalnya karyawan dan keluarganya juga bisa terlibat misalnya. Itu juga bisa menjadi opsi bagaimana kita menjawab kepentingan perusahaan dan menjadi opsi benefit yang bisa kita tawarkan. Nah, yang lain tentu saja kepentingan masyarakat nih yang selalu kita sampaikan ya. Ini penting membantu masyarakat, meringankan penderitaan mereka, menjadi solusi dari persoalan mereka dan lain-lain. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman menggalang dukungan dari dunia usaha, harus dipahami bahwa kita berinteraksi dengan entitas bisnis, bukan
lembaga sosial, bukan lembaga sedekah. Karena itulah pendekatannya, skema kerjasamanya harus dibikin sesuai dengan kepentingan dan entitas mereka sebagai lembaga bisnis. Nah, apa yang bisa kita K yang ketiga tadi ya, kepentingan, kemudian kepedulian, kepentingan. K yang kedua adalah kapasitas. Nah, masing-masing donatur tuh punya kapasitas berbeda-beda ya. Ada yang punya dana, ada yang punya barang, ada yang punya tenaga, pemikiran, keahlian dan lain-lain. Dan dalam fundraising ada prinsip namanya think beyond cash. Jadi berpikirlah lebih dari sekedar dana tunai, atau berpikirlah lebih dari sekedar uang ya. Karena kalau kita hanya fokus memikirkan uang, maka kita mempersempit prospek dan peluang fundraising kita. Jadi pada saat kita melakukan identifikasi donatur, kita perlu cek mereka ini potensinya apa, kapasitasnya apa. Jangan-jangan di luar uang mereka punya potensi lain yang lebih besar. Misalnya ini mau menjelang puasa ya. Biasanya beberapa lembaga amil zakat ya yang berinteraksi dengan misalnya perusahaan supermarket, dia nggak ngincar dana. Yang dia incar adalah bisa melakukan fundraising dikaitkan dengan transaksi. Misalnya kotak amal ditaruh di dekat kasir, kasir menawarkan sedekah, uang kembalian, pembulatan itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan kalau perusahaan diminta uang. Nah, misalnya beberapa lembaga hanya dalam bulan Ramadan itu dengan skema-skema tadi ya, perusahaan tidak menyumbang uang itu bahkan bisa sampai 1 miliar lebih pendapatannya ya. Jadi sekali lagi jangan hanya fokus pada dana karena mungkin ada potensi lain yang bisa kita galang. Kita bisa misalnya berinteraksi dengan influencer. Ya tentu dibandingkan kita minta dana yang mungkin nggak seberapa, akan lebih baik kalau dia dilibatkan dalam campaign fundraising. Eh, Misalnya beberapa bulan lalu saya membantu ada satu inisiatif ya untuk kampanye fundraising untuk kesehatan mental bagi remaja-remaja di perkotaan, terutama remaja yang miskin. Itu kan susah ya mereka untuk mendapatkan konseling dan lain-lain. Nah, kemudian ini satu program yang sulit untuk dipasarkan, untuk dikomunikasikan ke masyarakat karena banyak yang melihat ini belum sebagai program yang utama ya. Nah, kita kemudian diuntungkan dan berhasil mendapatkan dukungan besar karena kemudian bisa terhubung dengan Habib Ja'far yang itu dikenal sebagai salah satu influencer dan temannya banyak gitu, terutama komika. Dengan keterlibatan Habib Ja'far ini kemudian kampanye bisa lebih meluas dan dananya bisa lebih besar. Jadi sekali lagi yang kita tuju bukan uangnya Habib Ja'far, tapi ininya ya, pengaruhnya, jaringannya dan lain-lain. Jadi sekali lagi think beyond cash, berpikirlah lebih dari sekedar dana ya. Nah terakhir koneksi, jadi setelah kita tahu kepentingan mereka, kepeduliannya, tahu kapasitas mereka, apa saja yang mereka punya ya. Nah kemudian kita perlu memikirkan bagaimana koneksi ke mereka, bagaimana menghubungi mereka ya, mendekati mereka. Nah, disinilah ini terkait dengan metode fundraising ini sebagai pengenalan pintu masuk sebelum nanti kita akan bahas lebih detail di sesi berikutnya. Di sini cara kita mengajak macam-macam, bisa pertemuan formal informal, melalui pendekatan personal, dihubungi via email dan lain-lain. Tentu kita perlu sesuaikan dengan karakter donaturnya. Jadi itu beberapa hal terkait bagaimana kita mengidentifikasi donatur. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada sharing atau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Silakan teman-teman bisa raise hand atau kalau misalnya terkendala untuk on mic bisa ditulis di kolom chat. Atau sharing juga, karena mungkin ada yang punya pengalaman ya terkait bagaimana mengidentifikasi donatur. Oh ini siapa ini? Kak Ria, silakan. Ya, selamat siang Pak Hamid. Mbak Deva, mau tanya sih Pak Hamid, kalau dilihat kan pengalaman Pak Hamid sudah sangat luar biasa ya. Karena setiap menjelaskan
seperti yang saya sampaikan kemarin, saya senang karena setiap menjelaskan Pak Hamid selalu memberikan contoh-contoh pengalaman yang sudah dilakukan. Kami mau bertanya sih Pak, kami dari Perempuan Aman, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara ya. Kami organisasi massa gitu ya, perempuan adat. Apakah ada pengalaman Pak Hamid gitu untuk membantu menyusun atau bahkan tidak membantu tapi menyusun untuk organisasi massa gitu ya seperti kami untuk program atau kegiatan karena sebenarnya kalau di pengalaman saya 2018 sampai saat ini di Perempuan Aman itu memang kebanyakan narasi Pak, kebanyakan narasi dan biasanya panjang karena yang dijelaskan sangat panjang sekali gitu ya. Ya, ya. Mungkin mau minta Pak Hamid berbagi sih kalau ada pengalaman entah membantu ataupun langsung menyusun untuk fundraising organisasi massa seperti kami dan kalau kami khusus memang perempuan adat. Itu aja, makasih. Ya, untuk teman-teman yang bergerak di isu grassroots ya, isu misalnya ini masyarakat adat, ada satu konsep di fundraising yang disebut dengan grassroots fundraising. Jadi bagaimana fundraising dengan melibatkan masyarakat luas, berbasis donatur dan lain-lain. Nah, kalau saya lihat Perempuan Aman ini, kalau Amannya sendiri kan sebenarnya punya brand yang cukup bagus ya, karena Aman tuh dikenal sebagai kalau kita bicara soal masyarakat adat pasti yang terbersit pertama pasti aman gitu. Nah, karena itulah saya menyarankan ada beberapa hal. Satu, berbasis komunitas ya. Karena komunitas aman ini kan luar biasa besar nih, dan mereka punya punya karakter filantropi dan fundraising yang berbasis komunitas ya. Ada banyak sekali tradisi-tradisi terkait filantropi yang ada di komunitas-komunitas. Nah, saya sih mendorong itu yang dimanfaatkan ya, karena kalau misalnya di Jawa kan ada Jimpitan ya, ada di Sunda ada Parele, saya pernah ke Toraja kalau nggak salah, di sana ada buah sulungan di mana setiap orang yang menanam buah pertama itu pasti selalu disumbangkan. Nah, itu yang mungkin perlu diidentifikasi dan mulai digerakkan ya. Karena di banyak banyak lembaga banyak juga yang bisa survive dengan berbasis dukungan komunitas yang tadi ya, kecil-kecil tapi kemudian bisa dikaitkan dengan kepentingan mereka, dengan kebutuhan mereka. Nah, yang lain juga basis komunitas ini juga bisa jadi cara kita melakukan fundraising berbasis earn income. Jadi kalau teman-teman perempuan aman bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka dan kemudian bisa dikoordinir dan disampaikan bahwa Anda bisa membeli sekaligus menyumbang, itu juga juga mungkin bisa jadi salah satu cara ya. Misalnya katakanlah kebutuhan pulsanya aja, pulsa dari masing-masing komunitas bisa dikoordinir, wah itu luar biasa itu. Apalagi kalau kemudian bisa kerjasama dengan satu tertentu ya, satu satu ya, meskipun amannya ada agak ketat nih terkait kode etik perusahaan. Nah, mungkin bisa dikerjasamakan dengan beberapa pihak yang memang punya visi misi yang sesuai dengan aman. Jadi kalau saya menyarankan satu, filantropi komunitas, yang kedua ini belajar dari teman-teman di kalau kontras ini menarik nih. Kontras ini baru dan dia juga memulai fundraising dan ada kesadaran yang bagus bagi teman-teman kontras, mereka punya nama besar gitu. Nah, kemudian dengan nama besar ini mereka mengajak para influencer. Kalau teman-teman lihat kampanyenya apa? Kampanyenya kontras itu sebagian besar ditopang oleh influencer-influencer. Ada yang Hindia ya, vokalisnya Hindia, ada putrinya, cucunya Bung Hatta, itu siapa itu lupa saya namanya. Yang dia kemudian terlibat dan ikut mengkampanyekan. Nah, itu juga bisa ditempuh. Jadi di dunia maya bisa melibatkan influencer-influencer yang saya yakin mereka tahu tentang aman dan juga sering diajak berinteraksi dan terlibat di program-program advokasinya aman gitu. Eh, jadi satu sisi masuk ke grassroots ya, memanfaatkan tradisi-tradisi lokal, tapi kalau mau masuk ke apa ke digital fundraising bisa memanfaatkan kedekatan teman-teman dengan para influencer itu. Jadi itu akan lebih lebih mudah dan cost-nya lebih murah gitu dibandingkan misalnya teman-teman
menggalang dana dengan face to face, itu banyak ininya investasinya cukup besar ya. Tapi kalau misalnya bisa menggait satu atau dua influencer saja, kemudian ada satu program yang urgent yang bisa dikomunikasikan, itu juga menurut saya akan lebih efektif ya. Saya kira dua hal itu, Mbak, yang mungkin bisa dilakukan ya terkait strategi fundraising untuk perempuan aman. Saya kebetulan kerjasama dengan Aman untuk program vaksinasi waktu itu. Vaksinasi untuk masyarakat adat dan kelompok rentan dengan Kak Ruka. Oke, silakan Baik, yang lain. terima kasih. Ya, teman-teman yang lain, kalau Tadi mau ada yang raise hand tadi. Apa ya? nggak ada, Oh, nggak ada. Oke. ya hanya Karya. Sekarang Kak Novi, silakan Kak Silakan Kak Novi. Novi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hamid. Agak tadi notice juga karena aku ngangkat tangannya. Mohon maaf kepada kakak-kakak semua, kemarin belum bisa join gitu ya. Dan aku merasa sangat sayang banget kemarin nggak join gitu karena ada beberapa kegiatan dan pulangnya tuh udah jam 12, udah nggak enak mau masuk kan, masa udah mau akhir terus baru masuk. Hari ini pun masuknya agak telat juga tadi, nggak ikut yang pertama sampai breakout room, tapi aku pikir kayaknya kalau nggak join makin banyak yang ketinggalan gitu. Jadi ya udah aku join aja sekarang, walaupun tadi awal-awalnya nggak menyimak bagian awal dan nggak ikut juga, sambil aku baca-baca juga apa yang aku mau tulis untuk tugas produk fundraisingnya gitu, dan dikaitkan juga dengan kegiatan yang akan dilakukan ke depannya gitu. Nah, perkenalkan sebelumnya, Pak Hamid dan kakak-kakak semua, aku Novianti dari Pusat Unggulan Komoditi Lestari. Tadi Pak Hamid menyebutkan pernah kerjasama dengan Aman vaksinasi. Mungkin Pak Hamid lupa sama aku karena memang bukan aku yang koordinasi dengan Pak Hamid, ada Eka yang biasanya koordinasi dengan Pak Hamid terkait dengan vaksinasi di Kabupaten Musi Banyu Asin. Nah, Oh iya, betul ya. iya. Jadi yang ingin aku tanyain gini Pak, tadi ngelihat dengan yang Pak Hamid sampaikan tadi merawat koneksi gitu kan ya. Nah, yang ada satu hal yang mengganjal gitu di hatiku gini, maksudnya selama ini kita mungkin ada nih ketemu dengan beberapa donatur atau yang sudah memberikan pendanaan kepada kita. Nah, setelah kegiatan itu kan kadang lost kontak gitu kan ya Pak ya. Baik itu mungkin karena jarak atau dan lain sebagainya gitu. Pada akhirnya mungkin kita sibuk dengan kegiatan yang lain gitu. Nah, yang aku tanyakan itu gimana cara, walaupun kegiatannya sudah berakhir gitu kan ya Pak, kalau secara pribadi, kalau aku sih pengennya koneksi itu tetap terjaga gitu kan ya Pak, bagian dari merawat tadi. Nah, kalau menurut pandangan Pak Hamid sendiri, sebenarnya merawat koneksi dengan fundraising atau para donatur itu gimana sih Pak yang idealnya atau sesuai dengan praktik Bapak gitu, barangkali akan diterapkan juga dengan beberapa fundraising atau apa namanya, pendanaan, aktor pendanaan yang pernah kita dapatkan. Jadi nggak hanya yang habis itu ngilang atau apa, tapi kita masih punya terkoneksi gitu, bisa terawat aja gitu koneksi dan jaringannya, walaupun lupa mungkin sekali ngechat atau apa sih strateginya, kayak gitu sih Pak yang aku pikirkan gitu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ini akan kita bahas nanti lebih detail ya di perawatan donatur di di bagian akhir. Tapi saya jawab singkat saja. Prinsipnya dalam fundraising kita tidak boleh berhubungan dengan donatur hanya dalam rangka meminta uang, hanya dalam rangka menggalang dana. Karena kalau itu yang dilakukan, misalnya mungkin teman-teman sering ngalami juga ya, digempur dengan banyak promosi, ajakan, tapi habis itu hilang gitu. Nah, itu juga membuat kita nggak nyaman. Jadi upayakan relasinya itu bisa lebih soft ya, bisa lebih misalnya strategi di beberapa organisasi itu berhubungan dengan donatur tidak langsung hard selling, tidak langsung meminta dana. Misalnya bisa aja kita secara soft mengundang mereka sebagai pembicara, mengundang mereka sebagai peserta di kegiatan kita, atau memberikan informasi yang terkait kita. Jadi nggak ucuk-ucuk langsung ditodong menyumbang, karena orang nggak kenal terus diajak nikah itu juga terkejut juga ya. Jadi sekali lagi pendekatannya juga harus soft. Kalau kita punya
punya target donatur ya, prospek donatur, dan kita lihat apa sih minat dia. Oh, minat dia terkait misalnya isu-isu lingkungan, berkebun atau apa. Mungkin bisa dikirimkan info-info terlebih dahulu, diajak terlibat di kegiatan, atau kalau dia misalnya di perusahaan, ini juga banyak dilakukan nih. Kalau ngincer ada satu perusahaan, dia manajer, ya undang aja sebagai narasumber gitu, sharing terkait perspektif dia. Nah, dengan begitu kita berinteraksi dengan secara soft ya, tidak kemudian ucuk-ucuk menggalang dana. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan. Nah, setelah itu mungkin kemudian berkomunikasi dengan baik ya. Jadi mengirimkan ucapan terima kasih, mengupdate kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan lain-lain. Nanti kita bahas secara detail di sesi berikutnya ya. Ini Kak Ria masih raise hand, ada pertanyaan lanjutan atau silakan Kak Ria kalau masih ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada Pak Oh, katanya. nggak ada. Belum Pak, Saya, ya. saya Tadi kira. belum di lower, sorry Pak. Sorry, ya, oke. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke sesi berikutnya. Bisa dilanjutkan aja. Oke, ya. Oke ya, teman-teman. Jadi tadi kita sudah mengidentifikasi donatur ya, dan kita tahu donatur itu punya keragaman, punya karakter yang berbeda-beda, punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, langkah kita selanjutnya adalah, oke, tahapan kita selanjutnya setelah penentuan donatur adalah penetapan metode fundraising. Jadi kalau sudah ketahuan donaturnya ya, nah yang kita pikirkan bagaimana mendekati mereka, bagaimana menggalang dukungan dari mereka. Nah ini yang disinilah kita akan bicara soal metode fundraising. Nah teman-teman, dalam penentuan metode fundraising ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan dan pertimbangkan ya. Satu, sesuaikan dengan sumber dana yang akan kita dolong, akan kita galang ya, atau akan kita dekati. Seperti saya sampaikan tadi, ini siapa nih profil donatur kita? Individu kah, atau perusahaan kah, atau lembaga filantropi kah? Nah, kalau dengan pemahaman karakter ini, kemudian kita bisa mengidentifikasi ini mau didekati dengan cara apa nih? Kalau individu, tentu nggak perlu capek-capek bikin proposal. Kita bisa langsung melalui direct email atau mail ya, atau mengirimkan email, atau bahkan kampanye di WA, kemudian mengirimkan kalau dulu ada SMS ya dan lain-lain, atau beberapa masih sekarang pakai surat atau face to face pertemuan dengan mereka. Jadi tapi kalau yang kita galang adalah institusi, tidak bisa tidak ya kita harus pakai proposal ya, karena mereka selalu akan membutuhkan informasi yang lebih detail, yang lebih formal, termasuk misalnya informasi terkait entitas hukum kita, pengalaman kita dan lain-lain. Nah, kemudian sesuaikan juga dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki lembaga. Nah, kita ini karakternya seperti apa lembaga kita, kekuatannya seperti apa, modal sosialnya seperti apa. Misalnya tadi saya menyinggung teman-teman di perempuan aman. Aman ini kekuatan utamanya adalah grassroots. Jadi nggak bisa nggak ya memang harus bermain-main di public fundraising dan di grassroots fundraising. Jadi selain itu Aman juga punya nama besar yang disegani oleh para pihak, banyak orang yang tahu dan mungkin juga melibatkan influencer ya untuk menggalang dukungan. Nah, sekali lagi kita perlu cek nih, kita punya kapasitas organisasi kita seperti apa, pengalaman organisasi kita seperti apa, kemudian kita itu dikenal sebagai apa oleh tadi. Misalnya tadi ada teman-teman di apa tadi itu ya, yang salah satu dari tadi presentasi adalah organisasi yang banyak mengembangkan isu ESG, bahkan mungkin punya pelatihan-pelatihan sederhana. Nah, itu yang juga mungkin kita perlu pertimbangkan sebagai salah satu cara kita untuk mendekati donatur ya, dengan menawarkan keahlian dan lain-lain. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, kemudian yang lain adalah kita perlu melakukan donor profiling dengan melakukan segmentasi, kategorisasi. Misalnya tadi kita ingin mendekati perusahaan, kita perlu tahu nih, ini
eh, mereka ini peduli dengan program apa, kepeduliannya apa nih, minatnya apa, kemudian kepentingan mereka apa, kemudian kapasitasnya apa. Nah, itu bisa kita lakukan profiling misalnya dengan melihat laporan-laporan, ya, dengan melihat publikasi, sehingga pada saat melakukan pendekatan dengan mereka, tawaran-tawaran kita itu memang sesuai dengan profil mereka, kepentingan mereka, ya, kepedulian mereka. Nah, yang terakhir, kita perlu memulai dengan program penggalangan dana dalam skala kecil sehingga mudah dievaluasi dan diulang jika berhasil. Jadi, teman-teman coba aja dengan program-program yang lebih kecil. Nah, dalam konteks fundraising ada 3 model penggalangan dana yang bisa dilakukan. Ada menggalang dana yang tersedia, ya. Jadi sekali lagi, di luar kita ini sudah ada sumber-sumber pendanaan yang sudah tersedia dan bisa digalang. Nah, itu bisa didekati atau digalang melalui misalnya kalau di fundraising ada face to face, ya, tatap muka, secara formal maupun informal, ketemu di event, ketemu di berbagai kegiatan, ya. Bisa juga diminta lewat mail atau email, sosial media, membership, event, media campaign, dan lain-lain. Nah, sekali lagi, kalau kita memang berniat untuk fundraising, teman-teman perlu melakukan pendekatan yang intent dengan mereka. Misalnya katakanlah kalau memang mau fokus di corporate fundraising, maka teman-teman perlu secara aktif terlibat di forum-forum CSR, ya. Misalnya sekarang ada forum CSR, ada IGCN, ada apa? eh, ada forum CSR, IGCN, ada IBCSD dan lain-lain. Itu forum-forum di mana perusahaan ketemu dan juga banyak melibatkan NGO juga. Jadi di situ kita lebih mudah karena kita ketemu dengan para manajer CSR yang memang banyak berkaitan dengan kepentingan kita gitu. Nah, dengan begitu kita akan lebih mudah berinteraksi dengan mereka. Yang kedua, menciptakan dana baru, ya, mengembangkan usaha, misalnya menjual barang dan jasa. Kemarin sudah ada beberapa contoh ininya, ya. Kemudian yang terakhir, mengkapitalisasi sumber daya non finansial. Misalnya saya cerita tadi, kita tidak hanya menggalang dana, tapi bisa menggalang keahlian, jaringan, ya, relawan, in-kind, dan lain-lain. Nah, dalam strategi fundraising atau metode fundraising juga ada 2 pendekatannya. Ada fundraising yang sifatnya direct approach, ya, pendekatan langsung. Misalnya face to face, kemudian pertemuan formal itu kan kita langsung ketemu, terarah, ya, targeted dengan satu target donor tertentu. Permintaan sumbangan lewat telepon juga gitu, kita langsung menelpon orangnya. Atau monthly giving, ya, sumbangan rutin. Tapi kalau selain itu, kita juga bisa melakukan pendekatan tidak langsung, misalnya kampanye di website dan sosial media itu kan tidak tertuju pada satu orang tertentu, tapi itu banyak orang. Putus-putus, Pak. Jadi menarik satu donatur dia langsung menyebarkan kupon sumbangan, menyebarkan kupon sumbangan dan lain-lain, itu juga salah satu cara yang terkait dengan indirect fundraising. Sudah jelas, teman-teman? Halo? Suaranya kedengaran nggak? Sudah Pak, Oke, sudah. oke. Nah, yang lain juga ada yang disebut dengan strategi direct fundraising dan indirect fundraising. Ini penting bagi teman-teman yang memiliki program yang tidak populer, ya. Nah, direct fundraising itu artinya memberikan donasi langsung. Ini khususnya bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya populer, sifatnya banyak dikenal dan dipahami. Misalnya bencana, kemudian kegiatan penyantunan, pelayanan sosial, ya, keagamaan itu biasanya kita dengan mudah secara langsung bisa minta ke masyarakat. Tapi bagi beberapa program yang sifatnya tidak populer, ya, sulit dipahami, apalagi disumbang oleh masyarakat, dipahami aja susah. Misalnya terkait soal ini, ya, misalnya sensitif gender, misalnya program-program terkait pemberdayaan perempuan atau
kekerasan terhadap perempuan, advokasi masyarakat adat, itu kan juga program-program yang belum tentu dipahami dan dikenal oleh masyarakat. Nah, tapi teman-teman jangan putus asa karena ada strategi yang disebut dengan indirect fundraising. Jadi bisa saja kita tidak menggalang dana secara langsung, tapi meminta mereka berkontribusi melalui pembelian produk, ya, membayar jasa, kontribusi pelatihan, lokal karya, atau berpartisipasi pada event dan acara amal. Jadi istilahnya tidak secara langsung. Saya ambil contoh begini. Dulu ada teman-teman di Yayasan Jurnal Perempuan itu punya program beasiswa untuk feminis. Nah, kalau beasiswa itu biasanya mudah disumbang. Tapi ini beasiswa feminis yang itu susah untuk menggalang sumbangan. Nah, salah satu yang kemudian mereka lakukan adalah mereka tidak meminta orang menyumbang secara langsung, tapi mereka bikin namanya Yoga for Hope. Jadi mereka melaksanakan beberapa event yoga yang itu disukai oleh masyarakat, kemudian meminta masyarakat untuk terlibat, ya, berpartisipasi di situ, dan sekaligus pendaftaran dan keikutsertaannya itu sekaligus menyumbang. Jadi sekali lagi mungkin orang nggak terlalu kenal, peduli dengan persoalan feminis, tapi orang tetap menyumbang dengan cara tadi ikut terlibat di kegiatan yoga. Jadi itu salah satu strategi untuk menggalang program-program yang sifatnya sensitif, ya, sifatnya kurang populer di masyarakat. Nah, ini beberapa contoh teman-teman fundraising dari misalnya ini fundraising dari publik, ya, bisa melalui poster yang disebar di WA group atau email. Ini program menabung kebaikan nih, mengajak orang untuk menyumbang tapi melalui barang bekas, ya. Kemudian ada donasi untuk sahabat penyintas ini dengan menukar poin Grab, ya. Ini kerjasama dengan Grab. Nah, yang kemarin saya sampaikan juga ada revolusi menstruasi di mana orang diajak untuk menyumbang dengan cara membeli pembalut kain, ya, yang dibuat oleh komunitas. Ini di luar tadi kita punya platform crowdfunding, ya, yang banyak sekali yang teman-teman bisa berkampanye di situ. Ada Kita Bisa, ada Sharing Happiness, ada Bawa Berkah dan lain-lain. Dan itu bisa dipakai untuk berkampanye. Misalnya di sini ada donasi untuk korban unjuk rasa, ada celengan kemanusiaan dan lain-lain. Ini juga bisa jadi opsi untuk menggalang dukungan masyarakat. Kemudian fundraising melalui event. Teman-teman perlu cek sekarang ini event-event apa saja yang menarik pihak masyarakat. Misalnya ada satu teman bilang, kalau kita bisa membuat program lari, ya, event lari itu nggak akan pernah sepi, ya. Itu pasti bahkan di kabupaten pun selalu ramai. Itu juga bisa kita lakukan atau kita kerjasama dengan penyelenggara pihak lain. Dan kemudian di situ ada kegiatan menyumbangnya, ya. Nah, yang lain misalnya ini yang di bawah itu ada soal sekarang orang doyan ngopi. Nah, itu kemudian di situ ada ada event latihan untuk barista, tapi sekaligus juga menyumbang. Ada event pengenalan kopi, tapi sekaligus juga menyumbang. Jadi teman-teman perlu kaitkan dengan tren yang sekarang digandrungi oleh masyarakat, ya. Kemudian nih fundraising perusahaan, ini banyak sekali mekanisme atau strategi yang bisa dikembangkan, ya. Bisa lewat CSR, bisa cost-related marketing dikaitkan dengan produk, atau dengan jasa mereka. Misalnya ini kerjasama dengan POS, sumbangan buku, itu POS Indonesia membantu pengirimannya. Jadi orang diminta menyumbang buku, jangan khawatir karena pengirimannya ditanggung oleh POS Indonesia. Nah, untuk corporate fundraising ini ada satu sesi khusus memang, ya, yang saya nggak bisa cerita detail di sini karena ini satu sesi khusus karena skemanya banyak banget dan strateginya juga beragam. Mungkin satu saat bisa diselenggarakan juga oleh teman-teman di Lingkar Madani khusus mengenai fundraising dari perusahaan. Ini donasi lewat pembelian barang, ya, dan jasa, ya. Jadi ada penjualan kaos, bahkan ada mendongeng, ya,
Ini ada satu teman-teman komunitas LSM ya bikin angkringan. Orang bisa, nah ini cocok nih buat aman perempuan. Melayani komunitas tapi sekaligus juga menggalang donasi di situ. Ini ada berkebun juga ya. Sekarang orang lagi ramai berkebun, jadi ada pelatihan berkebun sekaligus menyumbang. Nah, terakhir teman-teman, ada penetapan setelah kita menetapkan metode fundraising dan berhasil menggalang dukungan, maka fase terakhir dari siklus fundraising adalah perawatan donatur. Ya, kita berharap bisa mendorong donatur kita untuk tidak hanya menjadi donatur sekali-kali, penyumbang sekali-kali, istilahnya one stop donation ya, atau one stop donor, tapi menjadi donatur tetap dan donatur rutin. Nah, karena itulah perlu ada perawatan donatur. Bagaimana itu dilakukan? Prinsipnya menjaga komunikasi dan relasi dengan mereka. Ya, jangan sampai kita berhubungan atau melakukan pendekatan dengan mereka hanya dalam kerangka meminta dana. Jaga hubungannya, jaga komunikasinya, dan dalam banyak kasus sebenarnya sederhana, misalnya nge-like Facebook mereka, mengomentari Facebooknya, menyemangati mereka, kemudian mengirimkan kartu ucapan selamat ulang tahun dan lain-lain. Itu cara-cara yang mudah untuk menjaga komunikasi dengan donor. Jadi minimal ucapkan terima kasih ya. Yang paling penting perhatikan aturan main, ini penting ya, pemanfaatan dana. Jangan sampai ada donatur yang mendedikasikan dana untuk misalnya untuk pelestarian lingkungan, tapi kemudian dialihkan untuk program lain. Ini juga nggak boleh. Jadi perlu perhatikan aturan main. Perhatikan tenggat waktu. Ya, biasanya kalau kita kerjasama dengan institusi itu ada deadline ya, jangan sampai molor programnya. Kunjungan hangat dan jaga komunikasi. Kunjungan hangat nih prinsipnya kita jangan sampai tadi ya ada namanya cold meeting, ada warm meeting. Warm meeting ini lebih tadi ya menjaga hubungan, tidak hanya datang untuk kepentingan tertentu, tapi sekedar menyapa, sekedar menanyakan kabar dan lain-lain. Informasi dan layanan ya, menginformasikan update informasi, kalau ada kiat-kiat praktis dikirimkan, kalau ada informasi yang dibutuhkan, misalnya kita tahu anak mereka butuh informasi beasiswa, kita kirimkan dan lain-lain. Kontak dan komunikasi, usulkan kunjungan ke lokasi, kalau ini juga menarik bagi beberapa donatur, kalau bisa terlibat dan berkunjung ke lokasi. Ya, ada juga yang tertarik dengan piagam, sertifikat, foto dan lain-lain. Jadi kita bisa memberikan penghargaan. Atau beberapa lembaga menyediakan posisi dan keterlibatan di organisasi. Misalnya kita lihat ini ini anunya pengaruhnya bagus nih. Tapi misalnya bisa saja tidak masuk di kepengurusan kita, tapi dibikinkan struktur. Misalnya di beberapa lembaga itu membuat struktur namanya kerabat yayasan atau sahabat yayasan atau family atau apa gitu. Itu bisa dibikin. Jadi posisi mereka tidak mengganggu struktur organisasi kita, tapi mereka tetap intent dan terlibat penuh di organisasi. Nah, saya kira itu teman-teman terkait terkait identifikasi dan perawatan identifikasi metode fundraising dan perawatan donatur. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke ini praktek dan latihan? Silakan. Oke, silakan teman-teman. Satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya terbatas. Satu pertanyaan atau Oh, sharing ini udah gitu, jam, silakan. ini udah jam 12 ya. Oke, bagaimana? Pak dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau sharing kayak gitu? Kak Deva, boleh deh saya. Iya, silakan Kak Helga. Selamat siang, Bang Hamid. Ya, terima kasih. Sebagai orang fundraising, merawat itu memang cukup ini ya, struggling gitu ya. Selain kita apa namanya
berusaha untuk bisa mengelola si donatur. Terkadang juga kita di internal sendiri, terkadang juga di internal organisasi ya, terkadang juga mendapatkan challenge gitu ya. Nah, kerja-kerja perawatan ini apalagi perawatan donatur gitu ya, itu kan apa namanya harus punya apa ya organisasi harus punya willingness gitu ya, dia harus menginvestasikan eh karena itu costly gitu menurut saya kalau merawat donatur itu juga butuh cost gitu. Nah, kira-kira em, apa namanya dari pengalaman Bang Hamid gitu ya, cost apa sih yang harus dipunyai organisasi untuk bisa merawat em, donatur itu gitu. Selain dia juga harus menginvestasikan fundraising timnya gitu ya. Kira-kira apa saja yang harus harus dilakukan oleh organisasi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang prinsip sebenarnya tadi ya, bagaimana kemudian kita berpikir agar kita bisa terus terhubung dengan mereka. Nah, salah satu yang penting sebenarnya database donatur. Karena dari database donatur itulah kita bisa tahu terkait kapan mereka ulang tahun, apa hobi mereka, apa kesukaan mereka, apa kepentingan mereka. Itu biasanya di database donatur, dan melalui database donatur itulah kita bisa mengembangkan hubungan yang lebih spesifik dengan mereka ya. Jadi itu salah satu yang mungkin perlu diinvestasikan di lembaga-lembaga yang serius dalam menjalankan fundraising. Terus terang database donatur itu yang menjadi acuan mereka untuk berhubungan dengan donatur, karena datanya di situ komplit banget ya, mulai dari tanggal lahir, kemudian apa bahkan ada yang sampai ke berapa anaknya. Ada banyak informasi-informasi yang kemudian ditambahkan dalam konteks tadi ya, agar mereka bisa melakukan perawatan donatur. Nah, kemudian tentu saja ada satu orang yang memang didelegasikan secara khusus ya untuk memastikan bahwa organisasi selalu terhubung dan memastikan bahwa komunikasinya nggak sekedar tadi ya berkaitan dengan minta sumbangan. Nah, karena itu kalau kita lihat di sosmed-sosmed organisasi, di ini ya, di email-email yang dikirimkan, itu nggak sekedar menawarkan untuk menyumbang, tapi ada informasi, ada kiat, ada macam-macam yang dikirimkan ke donatur. Nah, ini yang terus terang memang tadi ya butuh resource. Tapi ada juga yang kemudian karena mereka resource-nya terbatas, maka yang dilakukan adalah sentuhan-sentuhan yang sifatnya lebih ringan ya, misalnya tadi memelek sosial medianya, mengomentari ya, menjajaki, berinteraksi, menyapa dan lain-lain. Itu yang mungkin bisa dilakukan bagi lembaga yang memang tidak punya resource yang besar. Tapi yang perlu dipastikan sekali lagi tadi, jangan hard selling, jangan berinteraksi dengan anak itu langsung tadi ya berjualan atau meminta donasi. Dan jangan berinteraksi dengan donatur hanya dalam rangka meminta uang. Itu biasanya nggak akan awet komunikasinya. Nah, saya kira itu beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam konteks melakukan perawatan donatur. Baik, terima kasih Mas Umid. Dari Mbak Helga gimana? Terima kasih, jelas. Oke, untuk sesi pemaparannya bisa kita cukupkan ya Mas ya? Ya, ini PR-nya disampaikan sekarang atau? Oh, boleh disampaikan terlebih dahulu. Oke ya, sebelum saya tutup teman-teman, sekali lagi seperti saya sampaikan sebelumnya, fundraising is practicing. Fundraising itu akan lebih mudah. Salah satu kunci keberhasilannya kalau kita mempraktekkan. Dan tadi sebenarnya teman-teman sudah ada beberapa yang sudah memulai ya mempraktekkannya. Dan saya berharap teman-teman yang lain juga bisa melakukan, karena saya lihat dari beberapa profil organisasinya sebenarnya ada potensi besar untuk mengembangkan fundraising. Misalnya saya optimis dengan teman-teman perempuan aman kalau mau serius, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan terkait fundraising ya. Tadi ada beberapa profil lain yang juga menarik.
Nah, teman-teman, sekali lagi pelatihan kita akan terus bersambung. Jadi, kalau teman-teman belum menyelesaikan latihan yang pertama ya, itu minta tolong segera diselesaikan. Nah, dari situ kemudian kita berlanjut ke latihan yang kedua, karena ini terkait dengan siklus fundraising. Kalau di yang pertama kita sudah mengembangkan produk fundraising ya, program sebagai produk fundraising. eh, Silahkan ditengok kembali, kalau belum dibikin silahkan dibikin ya. Tengok kembali program kegiatan yang sudah dirumuskan sebelumnya sebagai produk fundraising yang akan ditawarkan ke donatur. Kemudian dari situ teman-teman coba mulai mempraktekkan mengidentifikasi donatur dan mitranya ya untuk program tersebut, mengacu pada tadi kebutuhan program dan memperhatikan prinsip 3K yang sudah kita pelajari ya. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan bentuk dan jumlah dana atau daya yang akan diminta dari calon donor tersebut. Jadi bisa saja ada satu program yang itu calon donaturnya bisa bisa 4, bisa 5, nggak apa-apa, akan lebih baik gitu. Semakin banyak prospek donatur, semakin baik. Dan bisa saja macam-macam ya, misalnya donatur pertama individu, donatur kedua lembaga filantropi misalnya, lembaga apa, atau bahkan lembaga filantropinya secara langsung, misalnya kita mau kerjasama dengan Lazis Muhammadiyah misalnya, atau kita mau kerjasama dengan yayasan yayasan Penabulu misalnya, atau apa, itu akan lebih baik lagi kalau lebih konkret lagi ya. Nah, dari situ kemudian ditentukan bentuk dan jumlah dana atau daya yang akan diminta itu apa saja. Kemudian dirumuskan skema dukungan atau kemitraannya seperti apa, gitu. Apakah ini skemanya donasi langsung atau bagian dari program CSR atau bagian dari tadi ya skema cost related marketing, misalnya dari uang kembalian, dari pembulatan, dari produk yang disisihkan. Kalau dengan membeli produk ini maka Anda menyumbang sekian rupiah misalnya. Atau kita minta tempat untuk naruh kotak amal, atau kita mau bikin stand di situ misalnya. Itu teman-teman bisa bisa ini, atau melalui event. Misalnya kita mengkampanyekan program kita melalui event dan perusahaan kemudian diminta untuk mensponsori misalnya. Itu salah satu contoh-contoh dari skema fundraising ya. Kemudian rumuskan benefit atau manfaat yang ditawarkan kepada donatur. Apa nih yang kita mau tawarkan ke donatur? Tadi beberapa sudah mempraktekkan ya, logo, kemudian di situ kita bisa ngasih benefit dalam bentuk publikasi media atau panggung bagi direkturnya, mereka bisa kasih sambutan pada saat peresmiannya, atau relasi dengan pemerintah di mana mereka akan diundang pada saat peresmian atau apa ya. Itu bergantung pada identifikasi kepentingan mereka dan benefit yang akan kita berikan terkait dengan kepentingan mereka. Kemudian identifikasi dan tentukan metodenya. Nah, setelah kita tahu ininya ya, donaturnya, mekanisme menyumbangnya, jumlah dan jenis bantuannya, mekanisme kerjasamanya, bagaimana cara mendekati mereka? Ya, bagaimana metode untuk menggalang dukungan dari mereka? Tadi kita sudah belajar ya, apakah mau kirim proposal, apakah mau face to face, pertemuan formal dengan mereka, apakah mau presentasi, atau dilibatkan di event, atau diajak di sosial media, kirim email, WhatsApp dan lain-lain. Jadi sekali lagi metode disesuaikan dengan donatur yang akan digalang. Nah, kemudian yang terakhir adalah merumuskan bentuk-bentuk perawatan donaturnya. Tadi teman-teman sudah belajar nanti ada ucapan terima kasih, ada penghargaan, ada piagam misalnya, atau mereka diminta untuk tadi ya ada laporan yang dikirimkan, ada dokumentasi dan lain-lain. Jadi silakan teman-teman rumuskan berdasarkan pengetahuan, keterampilan yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan saya berharap dari sini kemudian nanti ada beberapa program konkret yang kita bisa dampingi gitu. Jadi dari pelatihan ini muncul beberapa inisiatif fundraising yang bisa didampingi dan dipromosikan. Itu bisa jadi nilai tambah tersendiri bagi teman-teman di Lingkar Madani ya. Saya kira begitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk penjelasan tugasnya. Nanti untuk apa? Untuk tugasnya nanti akan kami share juga ya di grup WA. Untuk pengirimannya masih sama kayak kemarin lewat Google Form gitu. Oke, dari teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan terkait tugas nanti bisa disampaikan aja di grup ya untuk menyikat waktu kayak gitu. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan refleksi dulu ya seperti biasa. Untuk refleksinya kita akan menggunakan Mentimeter. Silakan teman-teman bisa akses linknya melalui kolom chat. Oke, berhubung tadi ada kendala di Mentimeter, untuk penutup refleksi, boleh dong aku minta satu orang buat ngasih kesan dan pesannya untuk pelatihan hari ini. Ada yang bersedia on mic? Oke, atau aku mau langsung tunjuk Kak Desi, mungkin Kak Desi. Terima kasih untuk Pak Hamid yang sudah memberikan materinya baik sekali dan sangat penting bagi tempat kami bekerja saat ini. Semoga apa yang sudah diberikan akan menjadi peningkatan bagi organisasi, terutama di organisasi kami dan semua yang ada dalam forum ini. Terima kasih, Mbak Deva. Baik, terima kasih Kak Desi. Oke, teman-teman kita sudah belajar ya tentang siklus dan tahapan fundraising dari sesi pertama kemarin. Yang pertama ada siklus tentang penyiapan organisasi, terus perumusan program. Lalu hari ini kita belajar 3 siklus lainnya seperti penentuan donatur atau mitra, terus penetapan metode fundraising, lalu ditutup dengan perawatan donatur atau mitra. Oke, dari Mas Hamid, apakah bisa menyampaikan sesi closing statement-nya, Kak? Mas. Ya, terima kasih. Hari ini, 2 hari ini kita sudah dibekali beberapa pengetahuan, prinsip-prinsip dasar, dan juga beberapa contoh praktek fundraising ya. Nah, sesi besok kita akan lebih fokus lagi pada praktek fundraisingnya. Jadi, saya berharap teman-teman besok bisa melakukan internalisasi dari apa yang sudah kita dapatkan 2 hari ini untuk kita praktek bareng-bareng ya. Bagaimana mengembangkan program, mengidentifikasi donatur, dan juga identifikasi donatur, merumuskan metode fundraising dan perawatan donatur. Jadi besok kita akan praktek berkelompok bersama-sama, tapi di luar itu kita juga sudah mendorong praktek di lembaga masing-masing juga. Jadi kalau besok ini praktek bersama, kalau PR itu memang praktek berdasarkan program dari masing-masing lembaga. Kemarin ada pertanyaan, boleh nggak program yang diajukan itu program yang sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan? Itu akan lebih baik ya, karena dengan begitu teman-teman bisa langsung merumuskan dan mempraktekkan fundraising mengacu pada program-program yang akan, sedang, atau telah dilakukan oleh teman-teman. Terima kasih Mbak Deva. Baik, terima kasih Mas Hamid atas closing statement-nya dan juga terima kasih banyak atas pemaparannya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Hamid bermanfaat dan bisa kita praktekkan di organisasi kita masing-masing. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif untuk berdiskusi dan mengikuti pelatihannya sampai selesai. Ya, saya ingin mengingatkan ya bahwa sisi ketiga dari pelatihan fundraising yang berdampak dengan topik sesi diskusi dan refleksi akan dilaksanakan pada hari Kamis besok, tanggal 29 Januari 2026 di jam yang sama, yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi teman-teman yang kurang aktif atau tadi ada yang ini ya terkendala mengikuti sesinya dari awal sampai akhir, tenang aja karena untuk materi dan rekaman kelas hari ini bisa teman-teman akses di web lingkarmadani.id dan juga untuk rekamannya bisa diakses di kanal YouTube Lingkar Madani. Mungkin itu saja dari kami. Saya izin menutup kelas hari ini. Sampai jumpa di kelas Lingkar Madani berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat beristirahat.